maka satu keluarga itu gugur kesunahannya. Sama dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika ada beberapa orang yang menyolatkan jenazah, maka satu komplek ini sudah tidak berkewajiban lagi, ya, fardu kifayah. Sama dengan sunnah kifayah, ya. Tapi ulama sepakat semuanya bahwa satu ekor kambing untuk satu orang, 7 ekor kambing, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Supaya ada ditanyakan dulu sampai di sini. Ada ditanyakan nggak? Mungkin ini Ustaz yang menjadi pertanyaan. Yang tadi Ustaz bilang kalau kurban itu nanti akan menjadi kendaraan kita di akhirat kelak. Apakah kita nanti melewati jembatan kurban tapi kita naik apa yang kita korbankan atau gimana Ustaz? Ya. Itu hadisnya di sini katanya ghairu sabitin. Itu hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif, ya, hadisnya tidak kuat itu. Ya. Ini hadisnya ada di sini, ya. Ini alzimu du'ayakum fa inna ala sirati mawdayakum. Alzimu, agungkanlah, perbaguslah doayakum, hewan kurban kalian, fa inna, maka sesungguhnya hewan kurban kalian itu ala sirat mawdayakum, akan menjadi kendaraan kalian ala sirat, ya, di atas siratal mustaqim katanya. Tapi katanya hadis itu adalah ghairu sabitin, innahu ghairu sabitin. Hadis ini adalah dhaif, tidak kuat. Tapi hadis dhaif itu boleh untuk motivasi, boleh dipakai untuk qada'il amal. Kalau untuk hukum tidak boleh, untuk hukum tidak boleh. Iya, di atas sirat tidak ada. Itu. Ada lagi Pak yang tanya? Kalau surganya surga apa Ustaz yang sudah berkorban? Surga kan banyak macamnya. Surganya surga apa namanya? Tempat yang berkorban. Orang yang berkorban, ya. Surga. Pintu mana? Ya. Kalau pintu itu ada pintu duha, ya, pintu sedekah. Ya, korban itu kan lebih utama daripada sedekah. Masuk ke sedekah. Ya, pintu. Makanya nanti VIP itu. Kalau orang yang berkorban itu VIP, khusus pintunya itu. Ya. Kan surga juga tingkatannya banyak, Pak. Kayak di dunia juga. Di dunia itu ada SSS, rumah sangat sederhana sekali. SSS, rumah sangat sederhana sekali. Diganti dengan rumah sangat strategis sekali. Kenapa? Karena semuanya serba cepat, enak. Mau ke dapur 3 langkah, enak nggak? Enak, capek-capek. Ya, mau masak 4-5 langkah sampai. Ya, mau ngambil remote 4-5 langkah nyampe, enak. Ya, makanya rumah sangat strategis sekali. Di surga tuh nanti ada Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, ya, banyak. Ya, komplek-komplek itu banyak. Seperti di dunia, ya, banyak komplek-komplek juga. Ya. Ini rumah sederhana, ada rumah yang apa namanya itu, yang mewah tuh, ya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan apa ya, Allah anugerahkan kita rezeki, ya, supaya tiap tahun kita bisa berkorban, ya. Karena ketika kita bisa berkorban itu, ya Allah, ada kebahagiaan lain hati kita. Ya. Hati itu enak tenang, ya. Apalagi melihat hewan seperti apa kita sebagai, ya. Apalagi kalau kita sendiri yang membelinya, Masya Allah, ya. Di situ Allah turunkan ketenangan di dalam jiwa kita, ketenangan di dalam hati kita. Maka Rasul itu, ya, tidak pernah yang namanya itu meninggalkan berkorban. Bahwa ada lagi Pak? Ada lagi Pak Ustaz, nanya. Ya. Kalau kurban posisi lagi banyak utang gimana?
Lagi banyak utang tapi Utang, kurban boleh. dipaksain. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baca tadi. La ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jangan maksa mau umroh kalau punya duit, ngutang. Pulang umroh rumahnya disegel, ya, pulang umroh rumahnya disita. Ada begitu di kampung saya, ada disita rumahnya gegara, ngumrohin orang, ya, ngumroh dipaksain minjem ke bank RIF. Pulang umroh dia kagak bayar, utangnya kabur-kaburan dulu. Ini memaksakan namanya. Memaksakan. La yukallifullahu nafsan. Enggak dipaksakan. Jangan memaksakan daripada itu. Ya. Ya. Tidak membebani. Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sholat nggak bisa diri ya duduk. Nggak bisa duduk tidur aja. Nggak bisa tidur dengan isyarat. Nggak bisa isyarat gotong ke masjid aja tetap bayarin barang-barang sini. Ya. Artinya Ustaz, itu hukumnya apa? Haram atau apa hukumnya? Kalau pasangan diri, Iya. ya. Berhutang. Berhutang. Boleh utang. Korban berhutang, yang penting diganti, yang nggak haram. Nggak haram. Yang penting dia punya kemampuan untuk membayar. Gitu. Umroh boleh deh, berhutang nggak boleh. Nggak boleh. Cuman dia kan hitung-hitungan kuat bayar apa kagak. Gitu, ya. Ini menjadi ribet kalau dihitung-hitung ini nggak bayar paksain. Nah itu, maka sebaiknya motong entok aja. Yang model begitu entok aja potong sama ayam. Ya. Iya, kita paksain Ustaz ya. Iya, yang dipaksain. Ujung-ujungnya Kakinya ruwet. nanti berantem sama bini. Keliru, nggak boleh. Berantem. Itu sudah kok. Gitu. Ya. Karena tetangga saya ada juga tuh, mau saya berangkat pulang berantem gini kan cara rumah tangga. Masa ibadah kalau mau berantakan. Maksain tadi ya. Hah? Maksain ya. Maksain. Ya maksain gitu ya. Allah tidak membebani. Makanya ini kan bagi yang mampu. Ya sama dengan haji, manis tatoan ilahi sabili. Tapi istatoahnya itu disertai dengan usaha. Gofarot pengampun. Istighfar memohon ampun. Ada upaya kalau istighfar itu. Ya, ayatnya istatoah. Ya, ada upaya untuk menjadi orang yang mampu. Ada Davidnya? Nggak ada. Mau umroh nggak mau lagi upaya. Yang lima nggak ada. Ya. Di sini di grup. Akhirnya Allah Nggak datang ke sini. berikan kemudahan. Mau korban nggak mampu sekaligus. Nah, Tanyain aja. selama 2 tahun nggak mampu. Akhirnya jadi mampu. Jadi Korban. mampu. Begitu namanya istiqomah. Ya. Mampu yang dibarengi dengan usaha dan upaya. Begitu. Satu orang. Ya. Ustaz, saya mau nanya nih Ustaz. Satu sapi. Biasanya kita kalau korban kan banyak untuk penelitian. N5. Biasanya kita mungkin Dapat sampean loh. Tangga. namanya kita siang-siang capek, terus kita pengen nih kita Belum berarti. Saya udah ada kok. siang, terus kita mengambil sebagian mengambil panasnya kita olah buat makan siang panitia. Yang penting sedekah itu. Yang penting akarnya sedekah dari pengorban. Berarti jadi pengorbannya harus ikhlas ya. Nah, harus sedekah. Hanya berarti ya. Iya, sedekah. Akarnya.
jangan sampai itu sebagai jasa. Karena ente capek dah sih. Nah, itu apa itu jasa? Berarti boleh tadi kan? Boleh. Besok Yang penting izin dulu sama izin sama yang korban. kurban. Nah, itu sebagai hadiah sudah boleh. Ustaz, tapi kalau Nabi Muhammad kurbannya sampai 100 juta. Hah? Nabi Muhammad kurbannya Iya, di Haji Wada itu beliau kurban Nabi kita itu 100 ekor unta. 300 ekor kambing. Enggak, itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Nabi Ibrahim. Kalau Rasulullah 100 ekor. Nabi itu 2 ekor kambing kibas. Terakhir di Haji Wada menjelang kewafatan beliau itu beliau berkorban 100 ekor unta. Daging kan banyak tuh. Hah? Buat siapa yang makan ya? Iya, maksudnya panitia atau tetangganya juga di sana pada saat itu atau memang diberikan kepada yang seperti apa hukumnya gitu? Iya. Jadi diberikan orang kaya juga boleh korban Pak. Orang kaya boleh nggak berkorban? Nggak Boleh. 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 Mana kok nggak boleh? Iya, artinya esensi dari nilai korban itu bukan untuk peruntukan untuk Karena orang. tadi untuk membangun kebersamaan, Mm-mm. kasih sayang, silaturahmi, wujud dari rasa syukur. Jangan orang kaya non muslim aja boleh, maaf ya. Jangan orang kaya non muslim aja. Nah, kalau non muslim itu ada khilaf di situ, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kalau macam sop itu nggak boleh, nggak boleh. Ya, karena itu korban adalah daging untuk membahagiakan orang muslim. Ya, jadi makanya kalau di Banten itu bermacam sapi dia beli lagi untuk ada orang muslim. Dia beli khusus. Kalau matangnya misalkan katanya boleh tuh asal matangnya dikasih ke Kalau umpamanya saya ini udah berkorban, udah dibagikan ke habis aja, jangan matangnya Pak, dijual itu dia boleh. Dijual boleh nanti ya. Ada yang nanya, Bu, masa dari korban palanya dijual? Sama siapa? Itu sama tetangga saya. Lah kan dia udah dikasih hadiah, ya sudah kau dia. Iya, udah sudah kau dijual, oke? Ya, terima kasih siapa kau punya dia ya? Gitu. Ya. Kalau udah matang ya silakan aja. Ya, kau udah punya ini haknya. bahasa Betawinya borok sekutan. Nah, iya. Kurang sebutan. Gitu. Itu ada yang mengatakan boleh. Ya, ada pendapat boleh. Ada nggak tuh Pak Ustadz yang lebih esensinya, lebih prinsipal daripada pengertian kurban itu untuk membangun kebersamaan? Misalkan ini kan daging, sementara kan kita juga kan dalam ajaran agama nggak lebih mengedepankan tentang bagaimana sih ini tentang nilai kurbannya diberikan kepada siapa yang lebih spesifik. Jadi artinya kan kalau Pak Ustadz bilang kan orang kaya pun boleh makan daging kurban. Nah, secara hukum aturan kurban, maksud saya sebetulnya esensinya cuma hanya sekedar memberikan kepada siapapun atau memang ada yang lebih spesifik, Pak Ustadz? Kayak zakat fitrah gitu. Nah, Dan dia inna kausal wujud dari rasa syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita nikmat yang banyak. Itu satu ya. Maka wujud dari rasa syukur itu gimana caranya? Berkorban. Untuk apa berkorban? Agar terbangun rasa cinta, kasih sayang, persahabatan, persaudaraan, silaturahmi antara tetangga dan lingkungan. Kan itu tadi ya. Ya, esensinya. Maka ya, untuk membangun kebersamaan itu bukan hanya miskin doang. Ya, yang kaya pun harus apa? Harus ikut di dalamnya kebersamaan itu. Gitu. Ya. Nah, jadi untuk korban itu ada yang fakir, ada yang miskin, yang kaya pun dia boleh. Berarti intinya yang kita tutupin si daging kurban itu untuk lingkungan dulu tadi ya. Iya sekali Ya, untuk lingkungan dulu. Iya. Sesudah kalau lingkungan sudah terpenuhi, baru kita bisa keluar gitu. baru Iya. orang miskin. Iya, enggak. Orang miskin tetap ada sih. Tetap Aja. orang kaya boleh. Iya, pokok orang sakit tetap ada di situ. Jadi orang gila aja. Iya, prioritasnya di situ. Iya, tetap ada. Ya,
Tadi saya mau perjelas saja. Kalau kita ada tetangga non muslim, mohon koreksi kalau salah. Itu boleh dikasih atau gimana? Itu ada sih perbedaan pendapat di situ. Iya, Ada perbedaan pendapat. Iya. Tapi di mazhab kita itu nggak boleh. Mazhab Karena ada bagian untuk umat Islam. Imam Syafi'i tidak boleh. Boleh. Karena itu adalah hari kebahagiaan umat Islam. Ya. Jadi kita harus membagikan saudara kita sama muslim. Makanya ya kalau di Banten itu dia beli khusus itu. Nah, saya bertanya kepada Pak Ustadz, untuk di lingkungan kita ini apa kira-kira arahan Pak Ustadz? Apakah non muslim ini bisa dikasih atau tidak? Ya kita ambil pendapatnya itu aja untuk menjadi kebersamaan. Kalau mau dikasih dia satu lingkungan. Yang penting Ya. warga yang muslim sudah gak biasa semua. Boleh ya. Kita bilang kedua aja untuk kemaslahatan. Masalahnya kalau nggak dibagi Pak, ada 2-3 rumah diskriminasi. Ya PRT mana PRT-nya? Ya nanti PRT kegenan. Nah untuk dari begitu kita ambil pendapat yang kedua. Ya sama dengan kita umroh. Kalau kita berbaur, kalau kita mengajar Imam Syafi'i, bersentuhan dengan materi ya maka kita pakai wajib maliki di sana ada maliki ya, nah kita wudhu mulu nggak ngaso ya, dikit-dikit wudhu banget ya, maka kita memakai pendapatnya Imam Malik gitu, bersentuh dengan wanita dia tidak masuk itu Pak Ustaz boleh jadi panitia non muslim ya, kalau hubungan amal sih boleh aja ini hubungan amal tetangga ya iya kalau sapinya 3 nih ntar hubungan amal ya mungkin kasarnya bukan panitia, ngebantu gitu ya. Iya, gitu. Makin guyup gitu. Iya, boleh makan itu ya. Karena lo kita bekerja sama dengan orang-orang itu boleh. Iya. Hubungan kalian dengan orang itu boleh. Iya, maksudnya Mau amal itu membantu gitu untuk Ya, supaya kita ada Pak Ustadz nih, kita jadi nanyanya. mayoritas sih masih iya, itu kan mau amal. Ketua itu. kita memberi Kan contoh udah ya ketua. Iya. Panitia itu orang udah ditunjuk intinya, sedangkan yang baru ngomong kue ini Kurban itu nggak boleh belum ada. Berarti nanti kita sebagai panitia kurban itu wajib menanyakan ke pengurban itu tujuannya apa buat? Iya, tanyakan. Bagi-bagi palingnya. Dia ini korbannya sunnah atau nazar. Kalau korbannya nazar maka itu namanya korban wajib. Dia tidak boleh memakan daging yang dikorbankan sebelumnya menjadi nilai sodako gitu. Tapi kalau kita arahin, kalau kita arahin nih si korban, mohon maaf nih kalau misalkan mau beli jangan dibilang mau beli daging ikan hewan kurban, bilang aja sunnah kurban. Nah, maksudnya kita arahin boleh kan kayak gitu? Iya, di sini bahkan ini dikatakan kitab ini. Ya pedagang mah pada urusannya pedagang mah. Ya pedagang mah nggak ada urusannya lah. Enggak kita. Di sini dikatakan di sini. Sebagai panitia. Manis tarosatan, siapa orang yang membeli 1 ekor kambing. Wakala dia ditanya, buat apa itu bang kambingnya? Haji udhiyati ini buat korban saya. Maka pendapat katanya lazimat jatuh kepada hewan najis. Ya, ini buat apa namanya? Buat Sunnah. ya apa namanya hewan kurban saya. Itu begitu dia jatuh. Udah jatuh, jadi hewan kurban najis. Wa wajib ala sodaku bilahmiha uli, maka wajiblah orang tersebut mensodakokan dagingnya semuanya. Begitu doang. Tetapi ada lagi pendapatnya, innama ba'dul mutaakhirin qala. Kalau ulama mutaakhirin yang begini yang sekarang katanya la tajibu min nisbatil amal. Kagak wajib. Nggak jatuh katanya. Kenapa? Di annal ani ma'mur. Karena orang awam nggak tahu. Ya, orang awam nggak tahu. Ya, li annau la yadriku
makna maqam itu mengerti apa yang diucapkan tadi gitu ya. Wala yaqulu bi anti ada bermaksud menanda. Ya, insa'ul al-iqrar. Dia ngomong tapi tidak ada ikrar gitu. Maka yang enak tadi begitu tuh ngomongnya. Iya, hutan, posisi di hutan. Buat suara juga. nah itu. Tapi Ya. misalkan si pengorban itu emang takutnya kita kurang paham dia ya. Iya. Kita arahin sebagai Iya, karena bisa ya kayak gitu. Iya. Karena kalau ini buat kambing korban saya. Itu udah wajib ya. Mutak, Udah wajib itu. Udah iya, ajar. ngajar. Tapi ada juga pendapat yang enggak, karena itu adalah ucapan bukan ikrar. Tetapi yang aman kayak begitu tadi. Yang aman. Sunnah bilang aja sunnah gitu ya. Itulah separuh aja yang buat. Anda ditambah ada? Cukup Pak Ustaz. Cukup alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Apa yang kita